Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan. Silahkan saudara duduk. Betapa bahagianya ya. Betapa bahagianya kehidupan orang yang mengandalkan Tuhan. Dia, kata firman Tuhan, seperti pohon yang ditanam di tepi air. Bagaimanapun panasnya, bagaimanapun kemaraunya, kalau akarnya sampai ke air, dia enggak akan kekeringan. Betapa tenangnya, betapa hebatnya, betapa bahagianya saudara-saudara. Orang yang mengandalkan Tuhan itu diumpamakan seperti pohon yang tumbuh di tepi sungai. Ya, tenang. Kalau sudah musim berbuah, dia berbuah. Bagaimanapun kemaraunya, dia tetap dapat menghirap air yang dari sungai. Saudara-saudara, begitulah keadaan orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, yang mengandalkan Tuhan. Pagi hari ini saudara mau bahagia? Saudara mau seperti pohon yang ditanam di tepi air itu tadi? Aman ya, hidup aman. Bagaimanapun kemaraunya, dia tidak akan kekeringan. Saudara-saudara, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ayo, kata-kata sama-sama kita katakan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu aja dulu ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Pagi hari ini saudara-saudaraku, kalau kita ingat pernah murid-murid Tuhan Yesus, pernah dia semalam-malaman mengambil ikan di laut, di laut ya. Dia mengambil ikan tapi dia tidak dapat. Tuhan Yesus bilang, tebarkan jalamu. Sekali lagi waktu dia pulang, apapun dia tidak dapat. Tapi Tuhan Yesus bilang, tebarkan jalamu. Tapi murid itu berkata, kalau Tuhan yang bilang kulakukan. Kira-kira dapat ikan dia enggak waktu itu? Dapat ikan yang banyak. Murid itu berkata, kalau Tuhan yang bilang kulakukan. Padahal semalam-malaman kami sudah mencari ikan, satu pun enggak kami dapat. Enggak ada yang kami dapat. Saudara-saudara, murid-murid ini memang dia pintar semua. Sudah biasa dia di laut. Sudah biasa dia ambil ikan. Sudah biasa. Tapi saudara-saudara, bisa juga kecewa. Ya, bisa juga kecewa. Mungkin waktu berangkat tadi dia gak ingat berdoa. Jadi gak dapat apa-apa pun. Tapi Tuhan bilang, ayo tebarkan jalamu lagi. Dia tebarkan, dia dapat yang banyak. Saudara-saudaraku, di dalam kita mengandalkan Tuhan, di dalam kita hidup ini, kalau kita baca saudara-saudara dari ayat 5 ya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan, ya.
Saudara-saudara, banyak kali orang hatinya menjauh dari Tuhan. Beginilah keadaannya orang yang menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah anggus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan, orang yang tidak memiliki Tuhan, orang yang tidak berpengharapan kepada Tuhan, ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ya. Di tanah yang tandus, kata firman Tuhan. Dalam bahasa terjemahan lain, tanah yang kering, tanah tenggiring. Gak ada di situ yang baik. Saudara-saudara, tapi seringkali manusia ini dibilang, ikutlah Tuhan, andalkanlah Tuhan. Ya gegehipe lah, cukup. Keadaan orang yang tidak mengandalkan Tuhan, ia seperti semak bulus di padang belantara. Saudara-saudara, keadaannya kering, keadaannya tandus, tidak ada yang baik. Adakah orang saudara lihat keadaannya yang begitu? Enggak pernah berhasil, enggak pernah berhasil. Ada uang banyak, datang penyakit. Ya, saudara-saudara, keadaan-keadaan orang yang mengandalkan, keadaan yang tidak mengandalkan Tuhan itu, dia seperti semak bulus di padang belantara. Tetapi kalau ayat yang kita baca tadi, kalau dia mengandalkan Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Banyak orang, saudara-saudaraku, tahu ini, tahu dia kalau mengandalkan Tuhan itu diberkati, dia tahu. Tapi saudara-saudara, sangat kuat pengaruh-pengaruh keduniawian, sehingga dia tetap dalam keadaan tidak mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, Tuhan Yesus, dia mau datang ke dunia ini supaya orang-orang yang tidak tahu itu, orang-orang yang harus binasa itu, biar jangan binasa. Betapa hebatnya Tuhan mengasihi saya dan mengasihi saudara. Ya, pernah satu pendeta, ya, ini sudah pernah juga saya ceritakan. Ada satu pendeta, ada satu tempat, ya, ada pendeta ini dia dengar suara Tuhan, ya, ada bisikan suara Tuhan di dalam hatinya. Malam ini akan kuambil jemaatmu yang paling kaya, kata Tuhan kepada pendeta ini. Ya, malam ini kuambil, kujemput jemaatmu yang paling kaya. Saudara-saudara, pendeta ini dia berpikir, dia ingat-ingat, siapa ya jemaat kami yang paling kaya? Siapa ya jemaat kami yang paling kaya? Dia ingat. Teringatlah dia, kalau umpamanya di sini, teringatlah umpamanya aku, ya, teringatlah aku, Yordan yang paling kaya. Biar ku jaga rumah Yordan, ku jaga rumah Yordan, karena supaya waktu nanti dijemput Tuhan, benar-benar Yordan ini dia ada
dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dalam hatiku, ini contoh ya. Datanglah aku malam-malam ke rumah Yordan. Yordan, engkau kaman? Engkau tante man kam? Iya, enggak ya. Jadi kami cerita. Saya enggak akan bilang nanti kau dijemput Tuhan Jordan. Enggak akan ku bilang ya. Karena itu rahasiaku dengan Tuhan. Jadi udah panjang aku cerita sama si Yordan ini. Dia pun udah cerita banyak. Udah tengah malam. Gak ada reaksi apa-apa pun. Ya kalau begitu Jordan pulang aku ya. Iya tante, iya pulang aku ke rumah. Kenapa ya Tuhan? Tuhan kok bohong hari ini ya. Dia bilang mau dijemput jemaatku yang paling kaya. Akhirnya tidurlah aku. Tidur aku malam. Jam-jam 9 pagi besoknya. Biasa kan kayak aku biasa nyapu-nyapu di halaman. Adalah orang datang dari Gang Serasi. Logendak dari Gang Serasi. Tante, kai. Lah aku dah darat bibi. Si jemaat du handai singgo metu handai tante. Lah darat biasanya zaman namai piang kondarat. Wah dia. Gua kaptang go mandai ta gua. Au ta sinen. Au tak talangi pintun. Engko kepe mati Bibindai kalak si mengandalkan Tuhan. Orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Hartanya tidak ada. Hartanya tidak ada saudara-saudara. Tetapi dia selalu mengandalkan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Biar dia tidak diperdulikan anaknya. Dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Di hadapan Tuhan itulah yang paling kaya. Rupanya malam itu diambil Tuhan nyawanya. Orang tua yang di hadapan Lau Gendek ini mungkin dia miskin. Tapi di hadapan Tuhan dia kaya. Karena apa? Dia hidup mengandalkan Tuhan. Jangan kita salah duga saudara-saudara. Kaya di hadapan Tuhan itu bukan kaya mewah, bukan kaya banyak harta. Tetapi kita mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita orang kaya. Amin. Orang kaya. Tapi seringkali iblis tidak puas. Seringkali iblis selalu berkata, engkau tidak hebat. Engkau sudah ketinggalan zaman. Saudara-saudara, kalau hubungan kita baik dengan Tuhan, kitalah yang paling kaya. Amin. Orang yang tunduk kepada Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan, itulah yang paling kaya. Saudara-saudara, itu perlu kita pilih. Yang kubuat ini berkenan kepada Tuhan atau tidak? Itu perlu kita pertimbangkan. Kurasa tahu kita semua ada suara Roh Kudus dalam hati kita. Kalau umpamanya satu contoh, ada orang yang membuat kita sakit hati. Sakit kali. Roh Kudus bilang, udahlah ampuni. Udahlah ampuni. Tokohina kalaku. Tokohina kalaku. Yang mana kita pilih yo?
Ini tergantung menurut firman Tuhan yang mana kita pilih. Kusungkun kam coba. Jawab aku, nggak marah aku dijawab kok. Yang mana kita pilih? Yang mana kita pilih? Ampuni. Kalau kita ampuni, kita memuliakan Tuhan. Tapi kalau kita berkata, biarinlah, enggak usah lagi kucakapi dia. Saudara-saudara, itu kita membela diri sendiri. Kalau pas waktu itu Tuhan datang, kira-kira kita berkenan kepada Tuhan apa enggak? Hari ini firman Tuhan berkata, mengajar kita supaya kita koreksi diri kita tiap-tiap hari. Saudara-saudaraku, belajar bahwa sakit hati itu adalah penyakit yang paling besar. Kita yang bisa bereskan. Ada saudara yang hari ini sakit hati. Ada. Nggak usah biarkan dia sampai bertumbuh. Nggak usah. Kalau biarkan sampai bertumbuh, tambah. Darah saudaraku. Untuk apa kita hidup rugi? Kusungkun coba kita kena. Mau kami hidup rugi? Mau kamu pelihara sakit hati? Kamu sendiri yang rugi. Ayo coba bagi yang sakit hati kuat bilang rugi. Rugi. Ya rugi. Kurang yang ada, kita mau supaya bertambah. Tapi kalau kita hidup sakit hati, hidup tambah lama tambah rugi, tambah lama tambah kurang sukacita. Hari ini saudara-saudaraku, mari kita mau hidup kaya di hadapan Tuhan, ya. Kaya di hadapan Tuhan. Janda yang miskin itu tadi, saudara-saudara, tidak diperhatikan anaknya, tidak diperhatikan, tapi dia hidup selalu bersyukur kepada Tuhan, selalu bersyukur kepada Tuhan. Di hadapan Tuhan dia kaya, saudara-saudara. Ayat 12 sekali lagi kita baca, ayat 12 sama-sama kita baca. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Ya, kita terhutang. Kepada siapa kita terhutang? Kepada siapa kita terhutang? Kepada Tuhan, ya. Kita terhutang kepada Tuhan, bukan kepada kemauan daging kita ini. Kita terhutang karena kita sudah ditebus dengan darah Yesus. Jadi kita terhutang kepada Tuhan, bukan kepada kemauan daging kita ini. Ayo kita baca dari ayat 5 kita bersama-sama. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Orang yang hidup memikirkan hal-hal daging, dia itu bukan berkenan kepada Tuhan.
Saudara-saudara, dalam ayat 6, karena keinginan daging adalah maut. Keinginan daging adalah maut. Keinginan daging adalah sakit hati. Keinginan daging yang kecewa itu kan daging kan? Kecewa itu daging. Kecewa itu daging kita, saudara-saudara. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Bagaimana supaya damai? Bagaimana supaya damai sejahtera? Itulah pikiran orang-orang yang sadar sudah ditebus dengan darah Yesus. Itu yang harus kita pikirkan. Bagaimana yang baik, bagaimana memuliakan Tuhan. Karena aku tidak terhutang kepada diriku, tetapi aku terhutang kepada Tuhan yang sudah menebus aku dengan darahnya. Saudara, dalam ayat yang ke-8 dikatakan mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ayo sama-sama kita baca lagi ayat ini. Kuat kita baca semua ayat yang 8 ini. 2, 3. Dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Mereka yang hidup menuruti dagingnya tidak mungkin berkenan kepada Allah. Mereka yang hidup menuruti kemauannya sendiri tidak mungkin berkenan kepada Allah. Keinginan-keinginan daging ini selalu, saudara-saudara, memikirkan diri sendiri. Memikirkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Membesar-besarkan kekecewaan. Itulah daging ini, saudara-saudara. Orang yang hidup menurut daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sekali lagi kita baca kuat. Kalau bisa kita hafal ya ayat yang ke-8 ini. 2, 3. Mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Masih dalam daging kami ini, tante. Iya, masih dalam daging kita ini. Masih dalam daging. Tapi perlu kita ingat, kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Inilah persiapan untuk masuk hidup yang kekal. Saudara-saudara, untuk masuk surga. Di dunia inilah persiapan kita. Di dunia inilah kita bersiap-siap. Saudara-saudara, seringkali ya saya bilang dulu waktu mau Natal. Adi latihan ay petawa-tawa nge. Lau karit anci menjilai. Waktu Natal ini. Kadang-kadang kita kan waktu latihan suka-suka kita saja kan. Suka-suka kita saja. Tapi sebenarnya itu menentukan apa nanti kita tampil. Iya kan? Tampil waktu Natal. Kan sering kita dulu latihan mau Natal latihan. Waktu latihan pun dia tidak baik. Pasti nanti waktu tampil pun jeleknya itu. Demikian juga kita sekarang lagi persiapan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Lagi persiapan, lagi latihan. Lagi latihan. Saudara-saudara, mari kita belajar dari sekarang. Belajar kita bahwa kita untuk mempersiapkan diri menghadapi hidup yang kekal. Saudara-saudara, biarpun banyak kesusahan, biarpun banyak goncangan, ingat kata-kata, ingat janji Tuhan. Kasih-Mu tak akan beranjak dariku.
Kasih Tuhan tidak akan pergi dari hidup kita. Janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Walaupun gunung-gunung beranjak. Sekarang kan belum ya. Belum ada kan gunung-gunung beranjak. Belum. Maksudnya saudara-saudara, kesusahan yang akan lebih banyak terjadi pun itu semuanya. Tapi kasih Tuhan tidak akan leka dari hidup kita kalau kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita andalkan Tuhan, kalau kita utamakan Tuhan dalam hidup kita, kalau kita selalu ingat, aku terutang kepada Tuhan. Ya, aku terutang kepada Tuhan. Saudara-saudara, dalam ayat ini tadi, ayat yang 9 dalam Roma pasal 8 ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ya saudara-saudara, kalau roh Allah ada di dalam kita, kita dapat saudara-saudara mengalahkan kemauan daging ini. Kita yang mana? Pagi hari ini kita yang mana? Kalau ada roh Allah di dalam kita, kita sanggup mengatasi keinginan daging ini. Tapi kalau tidak ada, kita selalu dikalahkan daging. Kalau tidak ada roh Allah di dalam kita, dikatakan tadi, ia bukan milik Kristus. Dia bukan milik Kristus. Kita bagaimana? Milik Kristus? Milik Kristus kita harus berjuang. Kita harus berjuang. Ada yang mau kita perjuangkan, yaitu kehidupan yang kekal. Dengan kekuatan kita tidak sanggup. Dengan kekuatan kita tidak sanggup. Tetapi kekuatan Roh Kudus. Dikatakan tadi, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Saudara-saudaraku, kalau kita hidup dalam kebenaran, roh kita jadi bangkit. Roh kita jadi bangkit, saudara-saudaraku. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Saudara-saudara, yakinkah Yesus bangkit? Yakinkah waktu Yesus mati dan Dia bangkit? Saudara yakin apa enggak? Siapa yang membangkitkan itu? Roh yang membangkitkan, ada kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian. Roh itu jugalah yang sanggup membangkitkan kita untuk mengalahkan keinginan-keinginan daging, saudara-saudara. Roh yang dahsyat itu, roh yang dahsyat itulah sanggup, ada kesanggupan dalam kehidupan kita untuk mengalahkan kemauan daging, saudara-saudara. Kemauan yang selalu membawa kita kepada kebinasaan. Jangan anggap remeh, saudara-saudara. Kuasa yang membangkitkan Yesus itu ajaib.
Kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian itu ajaib. Itulah yang ada dalam hidup kita. Itu kuasa yang itulah yang ada dalam kehidupan kita. Sanggup kita mengalahkan kemauan daging. Sanggup. Kalau tidak, memang gak sanggup. Saudara, itu Tuhan beri kepada saya dan kepada saudara. Kalahkan keinginan daging ini. Kalahkan saudara, kalahkan. Menanglah dalam keinginan daging kita ini. Saudara-saudara, seringkali kita mau berdoa untuk orang sakit itu sembuh. Boleh saudara-saudara. Mau kita berdoa orang lumpuh kita doakan berjalan. Bisa Tuhan pakai. Tapi hari ini saya sampaikan firman Tuhan. Lawanlah kemauan daging. Lawanlah kemauan daging yang ingin membinasakan kita. Supaya kita berkenan kepada Allah. Ayat terakhir kita akan baca dalam ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang. Ya, ingat sekali lagi, kita semua adalah orang yang berhutang kepada Tuhan, tetapi bukan kepada daging, supaya kita hidup menurut daging. Ya, jangan lagi kita hidup menurut daging kita berhutang kepada Tuhan. Ayo, coba semua kita seperti yang di pengadilan. Aku berjanji. Gitu kan. Kalau di pengadilan, kalau dipanggil jadi saksi, aku berjanji, aku bersaksi. Coba pagi hari ini pun katakan itu dengan iman kita. Aku berhutang kepada Tuhan. 2, 3. Yang barisan ini semua enggak berhutang ini. 2, semua kita katakan ini dengan satu keyakinan bahwa kita tidak mau lagi hidup menurut kemauan daging kita. Karena kita bukan berhutang kepada Dia, tetapi kita mau berhutang, membayar hutang kita kepada Tuhan dengan satu perjanjian, kita mau melakukan kehendak Tuhan. Ayo katakan 2, 3, aku berhutang kepada Tuhan. Aku berhutang kepada Tuhan. Ya, kita berhutang kepada Tuhan loh. Berhutang kepada Tuhan. Hiduplah menurut kehendak Tuhan. Di tengah-tengah dunia ini, saudara, keinginan daging kita ini, hawa nafsu kita ini, dia berjuang selalu itu, berjuang. Tapi saudara-saudara, mari juga kehendak daging kita ini, kehendak Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, roh Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, mari kita andalkan terus. Roh Kudus, tolong aku untuk mengalahkan keinginan dagingku ini. Ingat itu saudara-saudara. Yesus pun dari kematian bisa dibangkitkan oleh roh yang ada di dalam kita itu, saudara-saudara. Jadi kalau kemauan daging ini, keinginan daging ini, sebenarnya perkara kecil itu, roh itu bisa kalahkan semuanya. Andalkan Tuhan, utamakan Tuhan, harapkan Tuhan. Dia pasti menolong. Kalau kita terus ikuti kemauan daging kita ini, kemauan keduniawian ini, kita tidak akan berkenan kepada Tuhan. Karena kita berjuang bukan untuk dunia ini, tetapi untuk hidup yang kekal, sorga, rasa lalap sampai selama-lamanya. Sorga itu sampai selama-lamanya. Itu sebabnya hari ini andalkanlah Tuhan.
Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita.